warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya wajahnya lagi kayak kacau kayak gitu ya. Saya pingin tahu nih yang dapat juara dari apologet apa ya? Apologet terganteng, apologet apa aja? Saya sebutkan ya pemenang-pemenang apologetnya dan hadiah-hadiah yang mereka dapatkan. Yang pertama adalah pemenang untuk apologet Qomal terakademik. Qomal terakademik ini dinilai dari mereka mencoba untuk memaksa para pendebat itu membawa data-data, dan apologet award untuk pemenang nominasi Qomal terakademik itu dimenangkan oleh Bank Inspirasi. Itu netizen yang memilih votingnya di mesiah.org. Yang kedua itu Qomal Fandi Ahmad, yang ketiga itu Qomal Bang Faruk Sianipar. Kemudian apologet award untuk, saya tidak memasukkan yang senior-senior Bang Zuma karena ini memang apresiasi dari kita yang lebih dahulu mungkin berapologet lalu bertemu dengan mereka yang di TikTok ini. Khusus untuk mereka kita apresiasi gitu. Kalau kita selama ini banyak yang menyayangi dan mencintai, bisa jadi mereka berjuang mungkin non API atau API, tapi mereka sendiri-sendiri, saya ingin menggabungkan kita bersama-sama bersilaturahim. Nah, untuk apologet yang pemenang nominasi Qomal terseram untuk umat Kristen, yang pertama adalah roomnya Kak Nora, yang kedua roomnya Bang Palopo, room ketiga Bang Dalbo. Pemenangnya 1 juta untuk Kak Nora, 500.000 Bang Palopo, 400.000 Bang Dalbo. Kemudian apologet Qomal tergokil ada Singa Allah, kemudian Batamsel dan Kucang Onyot. Apologet Award yang pemenangnya Mu'alaf terakademik dimenangkan oleh Bang Faruk Sianipar, Andreas nomor 2, Bang Goto nomor 3. Kemudian apologet award untuk Mu'alaf tercadas dimenangkan oleh Jimen dan Kak Nora nomor 2, Lianka nomor 3. Apologet award muda terkeren dimenangkan oleh saudara kita Alfi, yang kedua Daman Almantiki, yang ketiga oleh Fandi Ahmad. Kemudian untuk moderator yang pertama dimenangkan oleh Bang Madu Kubah dan Fandi Ahmad, dan ketiga Sadli. Yang terakhir itu Sadli sebagai moderator. Ya. Kemudian ada special awards untuk Ustadz apologet yang dicintai emak-emak, yaitu Ustadz Hanafi, pilihan dari emak-emak langsung. Dan apologet terkurang ajar yang dicintai para oten, yaitu Blender. Itu dia pemenang-pemenangnya Bang. Alhamdulillah terkumpul dana tidak sampai 2 bulanan acara ini dirilis, 22.141.000 nominal uang, 4 tablet. Kemudian 4 tablet dari Pak Daeng 3, dari Kak Zen Malika kalau tidak salah 1. Kemudian untuk netizen ini masih berlangsung kuis kita untuk netizen. Nanti Abang ada kesempatan Abang memberikan 3 pertanyaan untuk netizen, hadiah rebutan. Yang pertama masih ada 500.000 lagi untuk netizen. Kemudian hadiah-hadiahnya berupa tas dan juga skincare dan juga kaos yang akan kita bagikan malam ini. Nanti Abang sampaikan dulu apa nasihat-nasihat buat para apologet ini atau mereka yang calon apologet Bang. Karena nanti insya Allah programnya saya juga di Qomal Sahabat Unirifa ingin mengangkat mereka-mereka yang ingin belajar berapologet, tapi kita dampingi gitu. Insya Allah saya akan dampingi mereka untuk bisa berretorika, public speakingnya biar bagus, dan materi-materi diskusi biar lebih banyak lagi orang-orang seperti Abang. Kalau bisa lebih hebat dari Bang Zuma. Begitu, silakan Abangku. Oke, baik, sahabat-sahabat sekalian. Pertama saya mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada panitia, kepada yang mendukung acara ini, kepada sahabat-sahabat penikmat kegiatan ini. Dikarenakan saya telat, itu dikarenakan karena terlebih dahulu saya ada undangan untuk mensyahadatkan, dan ternyata ditunda syahadatnya malam ini ya teman-teman. Kemudian ucapan berterima kasih sedalam-dalamnya kepada yang mendukung kegiatan ini. Artinya bahwasanya umat Islam itu sudah memiliki perhatian terhadap dunia apologet, apalagi sudah melibatkan orang-orang penting di negara kita ini. Meskipun kegiatan ini sebenarnya ini adalah inisiatif pribadi, tetapi kemudian dari inisiatif ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, khususnya kepada para apologet dan juga kepada netizen yang menjadi penikmat daripada
materi-materi yang disampaikan oleh para apologet. Harapan saya ke depannya, kita terjun di dunia apologet itu berdasarkan niat yang muncul kemudian dalam satu barisan komando untuk menghalau kemudian gerakan-gerakan kristenisasi atau gerakan misionaris, di mana gerakan-gerakan mereka ada yang terang-terangan dan ada yang terselubung. Yang terselubung ini bahaya, namun yang terang-terangan juga itu tidak kurang bahayanya. Yang terang-terangan itu yang ada di sosmed, yang menghujat, mengkaji Islam dengan serampangan tanpa ilmu, hanya berdasarkan terjemah, lalu kemudian mereka asik dalam mempermainkan logika mereka, khususnya tentang hadis dan terjemahan ayat suci Al-Quran. Itu adalah misi atau metode pemurtadan yang terang-terangan. Yang terselubung itu yang membuat buku, ya, membuat tayangan-tayangan yang sifatnya Islami, tapi ternyata cakupan yang muncul di dalamnya itu adalah pemurtadan, supaya mengajak umat Islam, khususnya generasi Islam ini, menjauh dari Al-Quran dan menjauh dari Islam. Karena itulah sahabat-sahabat, adik-adik sekalian, ya saya katakan adik, karena mungkin terkait tentang ilmu kristologi, adik-adik sekalian itu sudah lama mengetahui, tapi untuk terjun kemudian di dunia apologet ini baru terpanggil beberapa saat kemarin. Maka saya panggil adik. Saya ini adalah orang tua, ya, selayaknya Ahisugi adalah orang tua kalian. Dalam arti kata, dunia apologet ini kita jadikan sebagai medan perang. Kata Allah dalam Al-Quran, alladzina amanu yukatiluna fi sabilillah. Jadi berapologet itu artinya kita berperang di jalan Allah. Itu dulu. Jadi bukan berapologet itu untuk mencari ketenaran, agar kita dikenal, agar kita dihormati, agar kita disanjung. Tidak. Tapi berapologet itu karena kita sadar kita ini di medan perang dan kita adalah pasukan daripada Allah. Alladzina amanu yukatiluna fi sabilillah, sedangkan musuh kita adalah walladzina kafaru yukatiluna fi sabilit tagut. Mereka kemudian berperang membela tagut, iblis, angan-angan, hurapat, khayalan, tuyul, tahayul. Maka perintah Allah, faqatilu awliya syaitan. Wahai teman-teman apologet, perangilah kawan-kawan setan itu. Nah, dengan cara apa kita memerangi? Ya seperti yang kita lakukan, seperti saudara Blender. Itu adalah trik metode yang sangat-sangat mematikan. Ya, dibawa dengan bercanda, dengan senjata-senjata yang sudah beliau punya, dengan candaan-candaan itu, mungkin sebagian umat Islam mengatakan ini kelewatan. Monyet, monyet. Memang kalau kita mendengarkan itu tidak pantas kemudian kita ucapkan, tapi ini medan perang. Ini medan perang. Senjata apapun dalam medan perang bisa kita pakai. Kalau yang ada di situ tai sapi yang kering, itu juga kita pakai lempar musuh. Namanya medan perang. Jadi ada yang bertugas menggali lubang, ada yang bertugas memasang perangkat, ada yang bertugas kemudian untuk menekan tombol untuk ranjau itu bisa kena kepada sasaran. Memang kayak begitu. Nah, maka kita sangat bersyukur dengan warna apologet sekarang ini sudah bermacam-macam. Ada yang penguasaannya dari segi hadits, ada penguasaannya dari segi bahasa, ada penguasaannya dari manuskrip, ada penguasaan dari logika, trik berpikir, kerangka berpikir, ada yang menguasai taktik, ada yang menguasai teknik, ada yang menguasai bahasa, ada seperti Bang Blender ini, luar biasa. Jadi ini harus kita kembangkan kemudian. Karena itu tadi, alladzina amanu yukatiluna fi sabilillah. Kita berjuang di jalan Allah. Musuh kita berjuang di jalan tagut, berjalan setan.
Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Maka kata Allah kemudian bersatulah kalian wahai para apologet muslim. Faqatilu awliya asyaitan. Inna kaidah syaitani kana dhaifan. Iblis itu, saya dapat peringatan. Kenapa ya? Apakah saya berapi-api? Apa peringatan ini ya? Orang terganteng di seluruh TikTok raya. Janganlah kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Setan itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah iblis, adalah saudara-saudaranya. Siapa saudaranya? Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Ini sering saya sampaikan. Ya. Mereka adalah penolong-penolong setan. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Mereka tidak akan pernah berhenti, mereka tidak akan pernah lelah, mereka tidak akan pernah capek menyesatkan. Dan sasarannya adalah umat Islam yang awam. Maka dengan hadirnya kita, lahirnya Dinda Uniripa, lahirnya saudara Blender, Nona Cebi, Alfi, Akhi Sugi, itu adalah nama-nama yang akan membuat mereka susah tidur. Mendengarkan nama Akhi Sugi, mereka gelisah. Mendengarkan nama Alfi, mereka ketakutan. Mendengarkan soal Blender, mereka stres. Nah ini yang kita harapkan. Jadi tujuan akhir daripada hadirnya kegiatan ini adalah untuk sebagai ajang pemersatu, sebagai ajang apa istilahnya tuh, untuk merileks kembali semua yang tegang di badan kita ini, untuk kita bisa bercanda bersama dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang terakhir, saya minta kepada semua netizen umat Islam untuk mendukung kegiatan-kegiatan positif seperti ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh yayasan-yayasan mu'alaf, MMCI, MCI, YPM At-Tauhid, Arimatea, API, dan yayasan-yayasan yang lainnya. Dukung terus kegiatan-kegiatan kita yang bernuansa apologet, agar kiranya apa yang kita upayakan membentengi akidah umat dengan perang logika di sosmed itu bisa kita menangkan. Dan ada dampak positif yang kita bisa dapatkan di sana. Kemudian yang terakhir, apapun yang kita lakukan itu kita niatkan karena Allah, semata-mata karena Allah, agar kita jangan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Jangan mengharap ridha dari manusia, jangan mengharapkan kemudian jempol dari manusia. Berjuang, berjalan terus semata-mata karena Allah. Luruskan niat kita kembali kepada poin nol, yaitu kita beranjak kemudian dari nol untuk mencari ridha Allah. Ini yang kita bisa. Kita mau jadi ustadz, kita nggak bisa. Mau jadi ulama, kita nggak bisa. Jadi kita mengambil bagian di medan perang ini ya cukup kayak begini. Tapi kita tetap belajar. Isi hari-hari kita dengan belajar, belajar, belajar dan belajar. Kita doakan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di sini untuk panjang umur, Bang Blender, Dinda Rifa, Akhi Sugi, Dinda Alfi, Dinda Nona, Cebi, semuanya panjang umur, guru-guru kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain. Dan kita berdoa mudah-mudahan apologet Islam yang masih membenci satu sama lain untuk disatukan kembali. Mereka yang tersusupi dengan paham-paham kebencian, iri, dengki, itu bisa kemudian bertobat dan menyadari sehingga kembali ke pangkuan para apologet yang lain. Jangan saling memusuhi, jangan saling membenci, jangan saling ghibah dan seterusnya. Tetaplah mari kita bersatu di dalam satu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan kita dipisahkan oleh adat, oleh suku, oleh wilayah, oleh kedaerahan, tetapi marilah kita bersatu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih dan mohon maaf yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya atas terlambatnya saya hadir di sini. Itu dikarenakan ada satu hal yang menurut saya memang itu harus